Hakim ya. Jadi kegiatan Pasca STKDC tahun 2020 dan acara pada hari ini dalam perlombaan kompetisi khotbah ada penilaian yang sudah diberikan oleh panitia. Kami juri akan memberikan penilaian sesuai dengan apa yang sudah diajarkan dan juga sesuai dengan kriteria yang sudah ada. Mudah-mudahan 1, 2, 3, 4, 8 orang ini tepuk tangan buat mereka. Akan tampil dengan maksimal, tampil dengan percaya diri, tapi eksposisinya bagus. Amin ya. Kita atau saya dalam hal ini mewakili teman-teman atau pimpinan membuka acara ini, acara perlombaan pada hari ini dalam nama Bapak, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, kita panggilkan tampilan pertama, yaitu peserta atas nama Ruby. Kok dia berhenti sendiri videonya? Berhenti sendiri videonya. Gimana? Lagi di videonya berhenti sendiri, dia berhenti sendiri. Iya. Nah, jadi seorang pengikut Tuhan itu harus berani untuk mengambil bagian dalam hal-hal seperti itu. Terima kasih kepada saudara Leo. Buka kitab dari Lukas pasalnya ke-22 ayatnya yang 14 sampai 23. Saya akan membacakan bagi saudara sekalian, dan saudara sekalian boleh membaca dalam hati dan merenungkan. Tema khotbah yang saya berikan pada sore hari ini yaitu mengingat peristiwa Yesus Kristus Sang Penebus Dosa. Kenapa, saudara-saudara sekalian, saya memberikan tema khotbah ini? Mengingat peristiwa Kristus Sang Penebus Dosa. Kadang-kala kita sering tidak tahu meresponi dengan mengingat peristiwa tersebut, yaitu peristiwa di mana Yesus memberikan perjamuan ini secara intim dengan murid-muridnya, yaitu tubuh dan darah, yaitu dari roti dan anggur yang melambangkan sebagai tubuh dan darah Yesus sendiri. Sekarang kita secara pribadi kita tidak pernah merespon dengan hal-hal seperti ini, dan juga ada banyak pertanyaan sering kita bertanya-tanya dalam kehidupan kita, yaitu apa Yesus tahu dia akan mati atau meninggal. Kadang kita bertanya seperti itu, tetapi memang Yesus tahu dia akan mati dan pada ketika dia akan bangkit dari antara orang mati. Oleh sebab itu, poin yang pertama saya berikan di sini yaitu perjamuan Yesus yang akhir. Perjamuan Yesus yang akhir. Yang saya kutip dari ayatnya yang ke-16 dan 18.
ayat yang 15, yaitu sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakan lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Yang ke-18, sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Perjamuan Yesus yang akhir ini, Yesus berkata, dia tidak mau sebelum dia mau meninggal, dia berkata sebagai lambang atau tandanya, dia berikan kepada murid-muridnya sebagai tanda peringatan akan dia, yaitu tubuh dan darah Kristus sebagai tanda peringatan Yesus yang diserahkan kepada murid-muridnya untuk terakhir kalinya untuk makan bersama Yesus sendiri. Oleh sebab itu, Yesus mau memperingati hari tersebut atau tanda tersebut sebagai akhir dari kehidupannya di dunia. Akhir dari kehidupannya bersama-sama dengan murid-muridnya di dunia. Oleh sebab itu dia memberikan tanda yang akhir, yaitu melalui perjamuan kudus yang berupa tubuh dan darah Kristus, yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, yaitu dari roti dan anggur. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, kita benar-benar harus meresponi dengan hal tersebut, supaya ini kadang kita tidak pernah meresponi hal tersebut. Kadang kita merasa bahwa hal-hal seperti ini tidak ada dalam setiap kehidupan kami, tetapi itu secara real atau nyata Tuhan Yesus memberikan tanda yang begitu nyata bagi setiap kami orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua yaitu peringatan Yesus yang nyata bagi kita. Yang kedua yaitu kematahuan Yesus yang nyata. Kenapa? Yesus sudah mengerti tentang bagaimana dia akan serahkan nyawanya pada saat itu, pada saat perjamuan itu. Ayat yang saya ambil dari situ yaitu dari ayat yang ke-15 yang berbunyi, katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Yesus sudah tahu bahwa dirinya itu akan menderita pada saat itu, untuk menderita dan disalibkan dan mati. Oleh sebab itu dia menyatakan kematahuannya kepada murid-muridnya. Malam perpisahan dan para muridnya itu juga mereka makan bersama-sama agar Tuhan Yesus mereka tahu bukti bahwa Yesus benar-benar tubuh dan darah Kristus itu menjadi lambang bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan poin yang ketiga di sini yaitu peringatan Yesus yang nyata bagi kita. Peringatan Yesus yang nyata
Waktu sudah selesai. Terima kasih buat peserta. Panitia mengaturnya itu 7 sampai 10 menit ya. Jadi tolong yang lain nanti waktu tampil ingat waktu. Karena kalau sudah bunyi alarm kita stop. Nggak ada lagi kompromi, ini lomba, ini bukan khotbah apel sehingga kita tahan-tahankan. Pokoknya kalau sudah habis waktu tak selesai. Makanya berdoa juga di awal 30 detik ya, 30 detik doa di awal, kita mengurus pimpin. Lalu kemudian ayatnya nggak usah dibaca lah, ayatnya hanya 7 menit kan. Ayatnya nggak usah dibaca, sebut aja nanti kami buka. Anda khotbah kami cek ayatnya kan gitu. Gitu ya, tolong diperhatikan ya. Kalau panitia juga disampaikan terus, disuarakan terus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Shalom. Yang terdapat di Kolose pasal 1 ayat 20 sampai 22. Kolose pasal 1 ayat 20 sampai 22. Kitab Kolose ini ditulis oleh Paulus sendiri kepada jemaat di Kolose. Epaphras menyampaikan kepada Paulus bahwa jemaat Kolose menerima pengajaran-pengajaran sesat oleh pengajar-pengajar palsu. Dengan itu, Paulus mendesak untuk menulis surat kepada jemaat di Kolose. Nah, tujuannya adalah memperbaiki kembali pemahaman-pemahaman jemaat di Kolose ini, karena mereka telah menerima ajaran-ajaran sesat dari pengajar-pengajar palsu. Pada saat ini, sesuai dengan perikop yang saya sampaikan, yang saya ambil, maka saya akan mengangkat sebuah tema, yaitu salib Kristus. Salib adalah kayu silaan yang menghukum mati seseorang, ya, kayu yang menghukum mati seseorang, dan itu menandakan bahwa Yesus jelas mati di atas kayu salib. Kenapa mesti disalibkan? Kenapa mesti disalibkan? Ada apa? Kenapa tidak digantung saja dan hati itu juga membuktikan bahwa Yesus mati bagi manusia? Poinnya adalah yang pertama, sesuai dari ayat ini di ayat 20, saya mengangkat sebuah poin yang pertama karena SP1. Kenapa SP1? Apakah Tuhan melakukan pelanggaran sehingga Tuhan Yesus di SP1? Tidak, maksud saya adalah salib sebagai perdamaian. Salib sebagai perdamaian. Awalnya manusia jatuh ke dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, sehingga hubungan manusia dengan Tuhan terputus, terpisah. Dan manusia tidak memiliki kuasa, tidak mampu memperbaiki keadaan itu. Makanya Allah mengambil alih semua itu. Allah yang melakukan pekerjaan itu sendiri, memperdamaikan dirinya sendiri kepada manusia. Perdamaian ini berasal dari kata apologe. Apokatalesai, yang artinya adalah dua pihak yang telah berlawanan dari awalnya telah didamaikan, sehingga hubungan kedua pihak tersebut tidak terputus lagi, melainkan diperdamaikan, telah disatukan, sehingga tidak ada lagi pemisah antara manusia dengan Tuhan. Ada dua orang sahabat. Sahabat yang satu Adam, yang satu bernama B. B ini melakukan kesalahan. B menyakiti hati si A, sehingga terjadi perlawanan di antara mereka. Mereka bermusuhan. Tetapi A tidak memusuhi si B. Ia mengasihi si B, sehingga hubungan mereka semakin baik, menjadi baik. Tidak ada permusuhan di antaranya. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Dia tidak memandang dosa kita. Dia mengasihi kita. Dia tetap mendamaikan kita di dalam dirinya. Perdamaian yang dia lakukan telah berlaku di saat Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Sampai sekarang perdamaian itu tetap ada. Amin. Poin yang kedua yang saya sampaikan adalah kenapa mesti
Loh, Tuhan nggak bayar SPP, makanya disalibkan. Tidak, maksud saya adalah salib sebagai penyucian dan perpindahan. Sesuai pada ayat 21 dan 22. Kamu dalam hal ini adalah orang-orang percaya bukan Yahudi. Ya. Dan kata hidup jauh dari Allah ini adalah perfect passive participle, mengabarkan hubungan bangsa lain dengan Allah, yaitu dipindahkan dari milik orang lain ke milik diri sendiri. Maksudnya adalah bahwa dahulu kita menjadi milik iblis, kita telah menjadi bagian iblis, tetapi karena salib Kristus kita dipindahkan menjadi milik Kristus. Kita bukan milik iblis lagi, kita sudah menjadi anak Allah. Pasangan laki-laki dan perempuan. Perempuan menyakiti laki-laki, dia beralih kepada laki-laki lain, sampai dia menyukai laki-laki yang merokok, peminum, jahat. Tetapi yang menariknya di situ adalah bahwa laki-laki ini menarik hatinya dengan sebuah perhatian, sehingga dia melupakan si A. Dia melupakan pacarnya yang pertama tadi, dia beralih hati. Dan pacarnya yang kedua merusak dirinya sampai dia hamil di luar nikah. Keadaan perempuan itu sudah jatuh dalam dosa. Dia tidak bisa berbuat apa-apa karena pacarnya yang kedua ini telah meninggalkannya. Sekarang dia dalam keadaan hamil. Siapa yang bertanggung jawab? Tetapi pacarnya yang pertama masih mengasihinya. Dia mau bertanggung jawab kepada perempuan itu, sekalipun laki-laki lain telah menghamilinya. Saya mau bertanya sekarang kepada laki-laki yang ada di sini, siap nggak? Kalau ada pacarnya sekarang diambil orang lain dan sekarang mau bertanggung jawab? Nggak mau kan? Tapi Tuhan Yesus seperti itu. Kita telah menjadi milik iblis, tapi Tuhan masih bisa menerima kita apa adanya. Kasih Tuhan luar biasa. Amin. Jadi intinya apa? Kita berharga. Saya dan saudara-saudari berharga. Dalam keberdosaan kita, Allah turut mengambil pekerjaan, mengambil alih semuanya, memperdamaikan saya dan saudara dengan Dia, supaya hubungan kita tetap aman di dalam Tuhan. Dan yang kedua adalah kita juga sebagai manusia